Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Dapur Sastra Jakarta. Malam ini kita memulai program pertama. Judulnya Bincang Berbagi Inspirasi. Jadi mulai saat ini, Dapur Sastra Jakarta memiliki program baru. Itu siaran langsung melalui Facebook. Judulnya Bincang Berbagi Inspirasi. Nah, pada kesempatan pertama ini, kita akan menghadirkan Neni Yulianti dari Cirebon. Nah, ini kenapa Neni yang pertama? Ini ada sebabnya juga sih. Pertama, Neni baru berulang tahun berapa hari yang lalu. Yang kedua, Neni juga baru saja menerbitkan bukunya yang kedua, buku puisinya yang kedua. Jadi malam ini kita akan gali dari Neni, itu bagaimana proses kreatifnya Neni, bagaimana Neni itu mencipta puisi, dan bagaimana perjalanan Neni dalam dunia perpuisian. Siapa tahu banyak yang bisa kita tarik pelajaran. Nah, bincang berbagi inspirasi ini diselenggarakan oleh Dapur Sastra Jakarta dengan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda, tapi para pembina Dapur Sastra Jakarta sepakat untuk menghadirkan narasumber yang tidak termasuk ke dalam penulis senior. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi siap-siap kawan-kawan nanti akan diminta untuk jadi narasumber. Jadi di acara ini narasumbernya saya tidak akan jadi narasumber, Mbak Nunung tidak akan jadi narasumber, apalagi Bang Remi Novaris nggak akan jadi narasumber. Jadi kita akan menghadirkan kawan-kawan yang mungkin jarang-jarang muncul ke permukaan. Kira-kira seperti itu. Hostnya pun akan ganti-ganti. Tidak selamanya saya. Mungkin minggu depan gantian siapa gitu ya. Jadi artinya ini akan ganti-ganti hostnya. Narasumbernya juga ganti-ganti. Tetapi sutradaranya ini tetap kayaknya. Sutradaranya adalah Mbak Nunung Nur Elnil. Nah, ini kecanggihan teknologi kawan-kawan. Bayangkan, hostnya, pembawa acaranya dari Cibubur, Bogor. Narasumbernya di Cirebon. Sutradaranya di Denpasar. Luar biasa teknologi ini. Gitu ya. Nanti kita juga akan menghadirkan kawan-kawan dari berbagai belahan wilayah Indonesia yang lain. Baik, kawan-kawan semua, malam ini kita akan kedatangan tamu, bukan kedatangan. Kita mengundang seorang narasumber atau tamu, sahabat kita juga tentunya di Dapur Sastra Jakarta. Itu adalah Neni Yulianti dari Cirebon. Ini Neni Yulianti ini kalau di Facebook ada dua akunnya. Ada Neni Yulianti, kemudian ada yang namanya Juli Julia gitu. Jadi Juli Julia tuh Neni Yulianti. Ya. Nah, sebelum saya panggilkan Neni, saya akan sedikit memberikan latar belakang Neni ini gimana kiprahnya. Siapa Neni Yulianti? Neni Yulianti ini, kawan kita ini lahir di Cirebon, tanggal 10 Juli tahun 1987. Nah, jadi baru berapa ya? Berapa hari yang lalu tuh baru ulang tahun. Lahir tanggal 20, sekarang tanggal tanggal 23. Jadi memang Neni ini 3 hari yang lalu ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Nen. Gitu ya, tetap berkarya, tetap semangat, bahagia dan sehat selalu ya, Nen. Kemudian karya puisinya Neni sudah dipublikasikan dalam 2 buku puisi tunggal karya Neni. Yang pertama itu adalah Untayan Syair Sang Sajak Tepi. Itu diterbitkan pada tahun 2017. Dan buku kedua diterbitkan pada tahun 2020 ini dan baru saja terbit. Itu adalah Kelana, diterbitkan oleh Teras Budaya. Di samping itu, karya puisi Neni juga banyak dipublikasikan dalam buku kumpulan puisi bersama. Misalnya, ada beberapa di antaranya di Dapur Sastra Jakarta, Pandemi Puisi, dan sebagainya. Kemudian, di samping bersastra di Dapur Sastra Jakarta, Neni juga bergiat pada
Saung Literasi Forum Lingkar Pena Cirebon, kemudian Tungku Sastra, Kelas Puisi Bekasi, Komunitas Negeri Poci, PDS Cirebon, kemudian Karya Bakti Karang Taruna Kecapi. Nah, Neni ini dia juga pernah jadi mentor dalam perpuisian, jadi juri dalam lomba puisi, dan bahkan menjadi pemateri, gitu ya, pada lomba puisi seperti ikut lomba tahun 2019-2020. Nah, yang spektakuler apa? Yang spektakuler, Neni adalah salah satu undangan untuk acara Temu Penyair Asia Tenggara tahun 2018 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, saat itu saya melihat banyak sahabat-sahabat Dapur Sastra Jakarta juga diundang. Waktu itu kita ngumpul di Padang Panjang di Sumatera Barat, gitu. Kemudian Neni juga nominator Krakatau Award tahun 2017 dan 2019. Dan yang sangat berkesan buat Neni adalah Neni pernah menjanjal panggung Women of Words Poetry Slam 2019 pada Ubud Writers and Readers Festival 2019 di Ubud, Bali. Nah, saya tidak akan panjang-panjang, saya akan panggilkan tamu kita malam ini, Neni Yulianti. Oke, Neni, saya panggil Neni. Halo, Neni. Selamat datang untuk kawan-kawan yang baru bergabung semuanya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Riri. Terima kasih semuanya. Maaf ini saya terbiasa secara daring. Kalau online itu belum terbiasa Bang. Itu suara apa di belakang, Neni? Itu bisa mengganggu. Suara ngaji Bang. Oh, Saya suara tidak ngaji. dulu Bang. Iya. Membuat Indah ya Bang. ada gaung. Iya. Indah ya Bang ya. Suara ngaji soalnya di rumahnya ada ngajian. Oke. Ya Bang. Oke, baik Neni, terima kasih. Oke Neni, sekarang kawan-kawan sudah banyak ini, sudah banyak yang menonton, dan kita akan bincang-bincang santai saja, nggak usah nervous, santai aja Neni. Iya Bang, ambil belajar ya Bang. Iya, jangan gugup gitu, jangan kaget gitu. Terbiasa daring Bang, Neni itu seorang introvert Bang, jujur introvert banget. Iya. Neni, boleh diceritakan kepada kita semua ini? Iya Bang. Itu mulai tertarik menulis puisi sejak kapan dan gimana ceritanya? Bisa cerita dari awalnya Neni? Ya, silakan. Dari awal ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang Riri Satya, terima kasih Bunda Nunung, terima kasih semua yang telah hadir. Terima kasih semua sahabat DSJ dimanapun berada. Saya mau menceritakan kisah perjalanan saya ya dalam menulis. Saya memang menyukai dunia sastra itu sejak kecil, dari sekolah dasar 6 tahun itu sudah sering ikut lomba deklamasi puisi. Tapi masih tingkat wilayah provinsi, Bang. Masih deklamasi, belum nulis puisi, belum fokus. Lalu tahun 2006 sampai tahun 2016 saya vakum 10 tahun karena saya terpengaruh sama energi orang lain lah Bang, yang menyebabkan saya kehilangan jati diri saya gitu. Lalu di tahun 2016 saya melakukan healing pada diri saya sendiri, perjalanan jiwa saya sendiri dengan banyak mengikuti grup sastra. Saya mencari grup sastra mana ya yang cocok dengan jiwa saya. Sebelum ketemu sama DSJ gitu, saya masuk ke salah satu grup sastra. Terus saya tidak aktif untuk upload. Kalau saya itu seorang penulis, saya itu seorang deklamator puisi. Saya orangnya pemalu banget, nggak pernah posting karya saya, nggak pernah. Saya itu seorang introvert, nggak pernah. Saya juga selain menulis, saya juga bekerja, Bang. Bekerja di perusahaan instalasi listrik, kontraktor juga. Ya, tahun 2016, terus tahun 2017 saya beranikan kirim naskah saya ke Krakatau Award. Ya. Nah, langsung diterima itu di Krakatau Award, langsung diterima di Dinas Pariwisata Lampung. Nah, setelah saya di Krakatau Award diterima, ada orang yang menyangka puisi saya itu plagiat, Bang. Karena saya memakai kata puyang.
Oh Iya, gitu. Oh, iya, waktu itu ya Allah saya down banget Bang, down, sakit hati, iya, down banget. Apa, nggak mau nulis lagi, itu saya di apa namanya, dibully sama grup lah, grup sastra, nggak tahu siapa namanya, saya nggak berani ngomongnya, dibully hmm. sampai saya down, nggak berani nulis. Terus 2017 saya tetap aja semangat menulis. Mau kemana lagi ya Allah? Saya mau kemana lagi? Semoga aja ujian saya ini segera berakhir dan ketemu lagi orang-orang yang baik hati kepada saya. Terus alhamdulillah doa saya itu dikabulkan. Ada yang mengajak saya ke Dapur Sastra Jakarta itu, Bang. Oke. Pas masuk ke Dapur Sastra Jakarta, saya masuk lagi naskah saya di Temu Penyair Asia Tenggara, Padang Panjang. Nah, langsung diterbangin sama abang itu di Padang Panjang. Kok Dan saya setelah dari Padang nerbangin? Panjang, iya, DSD. Abang kebaikan hati abang sama teman-teman lainnya. Admin Aneh, DSD. DSD Iya, yang nerbangin sama Garuda, bukan Riri yang iya, nerbangin. iya, Bang. Terima kasih banyak itu setelah diterbangin dari Padang, kepercayaan diri saya bertumbuh, rasa trauma saya di media sosial itu sedikit berkurang gitu, Bang. Saya berani lagi kirim ke yang lainnya. Terus naskah saya masuk lagi ke event seperti Banyuwangi, tema sastra Oke. nasional Banyuwangi, Ha-ha. Banjarbaru dan yang lainnya sampai ke media Indonesia dan yang lainnya lah Bang. Begitu Oke. Bang. Nen, jadi Iya, kalau saya gitu juga bisa disimpulkan sebetulnya waktu SD Neni itu sudah aktif berdeklamasi ya, gitu ya. iya Bang, tapi masih Dan tingkat tapi menarik, kamu Neni itu SD tapi ajang lomba deklamasinya tingkat provinsi ya. baru Jawa Barat, tapi Iya, belum itu bukan. sampai ke yang lainnya Bang. Ya, tapi itu sudah luar biasa itu. Berarti kan Neni kan di Cirebon ya. Di Cirebon. Iya Di Bang. Cirebon Neni sudah sampai di tingkat provinsi di SD itu. Kemudian ternyata tidak lama setelah itu justru Neni cukup lama vakum ya. Tapi memang belum Iya, menulis. Jadi 2 tahun. jadi boleh dikatakan kembali menulis itu 2016 ya Neni ya. Ya, 2016 2016. kembali mengembalikan ke 2017 baru fokus. 2017 fokus. Nen, pertanyaan saya, apa yang buat Neni bangkit kembali dan menulis kembali, meninggalkan Iya. masa lalu yang membelenggu itu? Gimana Neni bisa bangkit tuh? Gimana Neni bisa bangkit? Halo? Halo Neni, halo? Baik Bang. Ini maaf ya Bang, jaringannya kalau saya ke dalam suara sinyalnya agak kurang. Tapi kalau ke dalam juga Oke. suara pengajiannya kedengeran. Saya kembali fokus itu kedengeran ya Bang? Kedengaran. Pertanyaannya saya ulangi. Nah, Apa yang saya membuat Neni kembali, tahun 2016 tuh kembali? saya fokus itu bangkit. Saya ingin membuktikan kepada mereka yang telah membuli saya, yang telah memaki saya sebagai seorang single mother ya Bang. Ya halo. Ya. Kedengeran nggak Bang? Kedengaran. Saya itu seorang single mother, punya anak 3, menafkahi 3 anak juga, terus bekerja juga. Saya pengen membuktikan pada mereka kalau saya itu perempuan baik-baik. Saya, iya halo. Ya, lanjut. Saya, ya di sini lebih sinyalnya lebih bagus ya Bang. Ya, oke. Kedengeran nggak Bang? Kedengaran. Halo. Lanjut, Ya. kedengaran Di ini, luar kedengaran. Ya. Ya, saya banyak belajar dari sastrawan yang sudah senior sebagai komunitas. Iya, Bang. Saya banyak membaca berbagai buku sastra, Bang. Semua buku saya baca. Saya banyak berani beli buku di Gramedia, buku-buku teman-teman semua. Terus saya harus percaya diri di berbagai event lomba penyair Asia Tenggara, berani sampai saya dapat undangan jadi juri pemateri itu ya berkat dari banyak ikut lomba Bang.
Tuh. Gitu ya. Apa Iya, yang membuat tekadnya begitu kuat untuk kembali lagi berpuisi? Apa yang membuat tekad itu kuat? panggilan jiwa, perjalanan Gimana jiwa tuh? saya, Bang. Gimana tuh? Bisa cerita? Ceritanya, ya, Ah, dari Syair Sang Sajak Tepi itu buku pertama saya, Bang ya. Itu ya. buku sebagai katarsis, Bang, katarsis saya. Oh, katarsis. Ya, Meluapkan oke. semua emosi saya iya, katarsis Oke. saya, meluapkan semua emosi yang tidak bisa saya salurkan itu. Saya setelah saya mendapatkan jiwa saya kembali, percayaan diri saya kembali, lalu saya terus melatih rasa percaya diri saya dengan banyak ikut event, terus banyak mengirim naskah ke berbagai koran, berbagai event apa namanya menulis, terus Ya. saya juga kirim naskah lagi ke penerbit Teras Budaya untuk buku Kelana yang terakhir, Bang. Iya. Maaf. Tapi Nen, ini luar Ya, biasa Bang. Neni. Saya ngelihat Neni luar biasa. Artinya pada tahun 2016 Neni bangkit lagi. Neni bangkit lagi. Iya, Bang, Dan bangkit. Neni bercerita tadi, Neni bercerita dengan gamblang bahwa Neni bangkit dalam kondisi sebagai single parent, punya anak 3, bekerja gitu ya. Tapi tetap tidak meninggalkan dunia menulis puisi, bahkan menjadi lebih dahsyat tulisannya. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah masa-masa Iya, titik Bang. balik ya Neni ya. Iya, Bang. Siapa yang sangat berperan untuk membawa Neni ke titik balik itu? Siapa kira-kira nih kalau boleh cerita? Orang tua yang selalu mendekat saya. Iya, mendekat saya ketika saya terpuruk. Ketika saya terjatuh itu orang tua. Dua orang tua kasih sayang mereka. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar dari orang tua. Lalu sahabat-sahabat saya yang menggenggam tangan saya ketika saya gemetar, tidak menemukan jalan. Jalan itu terasa gelap dulu tuh, Bang. Lalu saya berdoa sama Allah, ya Allah, apabila ini jalan takdir saya seperti ini, saya mohon dikuatkan. Terus dengan doa saya terus menerus, Allah buka jalan. Dan jiwa saya terbangunkan dengan secara sendirinya, ya Allah. Dari bantuan Allah itu jiwa saya dibangunkan dengan banyak kejadian, peristiwa yang masa lalu yang kelam itu, Bang. Iya. Dan itulah hebatnya seorang Neni Julianti. Jadi dari situasi yang seperti itu akhirnya bisa bangkit, bisa reborn, bisa move on, dan akhirnya Neni menjadi produktif, menjadi semakin berkibar dan sebagainya. Oke, Nen, sekarang kita lanjut bincang kita ya. Kita lanjut bincang kita. Amin, amin. Ya, kita lanjut. Ya, Neni masih ingat nggak ya, waktu Bang. kita di Padang Panjang, di Temu Penyair Asia Tenggara? Ingat nggak, Den? Waktu di acara Temu Penyair Asia Tenggara. Iya, ingat, Bang. Neni disangka anak-anak gitu ya. Ya, ingat sekali, Bang. Itu sangat berkesan sekali, Neni. Ya, ingat. Ya, Neni disangka Ingat, anak Bang. kecil gitu ya. Kenapa anak kecil ada masuk ke dalam ruangan ruangan acara? Iya, ingat. Gimana, Den? Ya, Bisa ada cerita? Abang. Akhirnya gimana tuh ceritanya waktu itu ya? Bisa cerita? Dan gimana kesannya waktu Betul, tampil Bang. di Padang Panjang pertama kali? Silakan Neni. Bisa cerita. Tampil di Padang Panjang, Neni kaget banget ya. Ya, saya sangat berterima kasih sama DSJ itu telah mengembalikan rasa percaya diri saya. Selama 10 tahun itu saya kehilangan jati diri saya. Saya menjadi seorang yang pendiam, penakut, Bang. Nah, setelah masuk ke Padang Panjang, saya dibimbing sama Bunda Nunung, sama Bang Riri. Dikawal sama Bang Romi, Bang Remi. Bang Riri kan badannya besar-besar. Raymond, yang pengawal kamu Raymond. Saya. Ya, Bang Raymond, iya. Bang Raymond juga. Ini Padang Panjang juga gitu, tapi mereka mengira saya bukan peserta, mungkin mengira saya jadi apa ya, panitia mungkin yang masih muda-muda itu panitia. Terus saya juga
salah satu yang tidak mendapatkan kartu peserta karena dianggap masih muda mungkin. Ya akhirnya panitia Itu, Bang. akhirnya panitia minta maaf saat itu kan, akhirnya dikasih juga kan. Iya. Nen, kalau nggak salah itu kamu terbang pertama kali ya naik pesawat. Iya, Bang. Gimana? Kata Mbak Nunung waktu terbang kamu maboknya luar biasa di atas. Katanya pucat pasi. Benar Nenek? Iya, betul. Ya, karena saya tidak terbiasa main di luar rumah, Bang. Jadi selama 10 tahun itu saya banyak bekerja, banyak kegiatan saya itu mencari nafkah, ngurus anak, udah. Nggak pernah kemana-mana. Nah, setelah saya melepaskan belenggu itu, tahun 2016, itu keajaiban tuh datang. Perlahan-lahan, sangat cepat, langsung ditemukan energi positif dari orang-orang yang baik hati sama saya, termasuk abang itu. Saya kaget banget. Seperti waktu anak itu yang sempat baru kamu menemukan dunia barunya lah. Iya. Gitu, Bang. Sempat kamu waktu itu nggak percaya kamu sudah berada di Kota Padang waktu itu. Kalau ya kamu sempat tidak percaya bahwa kamu sudah berada di Kota Padang saat itu ya. Gitu. Kedengaran ya? Kenapa, Bang? Halo, kamu sempat tidak percaya bahwa kamu sudah berada di Kota Padang saat itu ya? Iya. Karena saya tidak terbiasa main jauh-jauh, Bang. Selalu di rumah. Karena kantor juga di rumah, Bang. Kantor di rumah. Jadi kalau keluar rumah itu sama bapak. Jadi Iya. orang tua gimana? Padahal kamu gimana nih? Kamu punya anak 3, sudah punya anak 3, masa pergi jauh nggak dilepas sama orang tua? Sama mantan sih, Bang. Bukan orang tua. Nen, oke. Sekarang apa kesan yang masa lalu? Nen, apa yang menjadi kesan ketika mengikuti acara temu penyair di Asia Tenggara di Padang Panjang? Gimana, Nen? Apa yang menjadi pelajaran atau kesan yang paling mendalam buat seorang Neni Yulianti pada acara itu? Kesan saya itu, nama saya Neni Yulianti kan baru ya mungkin di telinga para sastrawan senior. Saya dikenalkan banyak sastrawan senior di sana seperti Pak Sulaiman Junet, Kuyut, terusnya Pak Agus TL, terusnya saya melakukan diajak berkeliling wisata edukasi di Padang Panjang juga sama DSC. Ya rasa percaya diri itu timbul. Wah, saya itu jadi penulis juga ya gitu. Saya itu seorang penulis juga, tidak seperti apa yang mereka katakan seorang plagiat gitu, Bang. Beneran saya itu sakit hati banget dibilang plagiat. Ya, jadi kamu memang penulis gitu ya. Dan sekarang Neni sudah mulai berkibar gitu ya. Nen, kesan dikit aja, Nen. Kesan dikit aja. Gimana kesan Neni terhadap Sumatera Barat, Ranah Minang, kampung saya, Nen? Kesannya adem, Bang. Adem. Ramah. Orang-orangnya pada ramah. Terus dunia kental dengan spiritual, agamanya juga kental, orang-orangnya pada ramah. Jadi pengen kesana lagi. Tapi lucunya ketika kita makan di restoran Padang, sementara Mbak Nunung sama Romi Sastra rebutan kepala ikan, Bang Raymond rebutan itu, lah kamu kok makan lalapan di restoran Padang, itulah yang menarik, luar biasa. Nen, sekarang bisa cerita kepada kita semua. Bagaimana proses penciptaan sebuah puisi dari seorang Neni Yulianti? Ketika Neni Yulianti itu mencipta puisi, dia prosesnya apa yang terjadi? Gimana, Nen? Bisa cerita ke kita semua. Proses kreatif kamu itu gimana? Proses kreatifnya saya bukan seorang penulis yang langsung jadi ya, Bang. Ketika saya banyak pikiran, banyak kerjaan, nggak bisa langsung nulis. Saya mencari waktu yang hening, yaitu sekitar mau tidur sama habis sholat tahajud. Sekitar jam 3-an lah bangun tidur itu. Iya, malam. Ketika anak-anak sudah pada tidur,
masih tidur. Nah, di situ kan otak lagi masih dalam gelombang yang segar-segarnya ya Bang ya. Habis sholat itu saya melakukan tarik napas perlahan, terus pembersihan energi negatif saya seperti kenangan-kenangan buruk. Saya dibersihkan semua energi negatif saya, perasaan benci, dendam sama orang lain saya hilangkan dulu. Setelah saya menghilangkan semua rasa itu, dikubur dalam-dalam ke dalam tanah, lalu saya masukkan energi positif dengan mensugestikan kalau tulisan saya itu bagus, bagus dan bagus, disukai banyak orang gitu. Terus tadi kayak gitu Bang, visualisasi kayak gitu. Terus saya langsung menulis. Iya, ini menarik nih. Berarti proses kreatif Neni itu, Neni butuh sebuah keheningan di suasana yang sepi, malam misalnya. Dalam situasi seperti itu, Neni saya garis bawah itu, Neni mensugesti diri sendiri ya. Mensugesti diri sendiri bahwa Neni bisa gitu. Akhirnya percaya diri itu muncul, maka lahirlah tulisan gitu ya Neni ya. Iya betul. Tinggal mensugesti sekarang ke calon belum Bang. Oh udah ada calon Nen? Biar nggak tegang Bang. Oh, kalau udah ada calon cerita-cerita, nanti saya tanya di akhir acara. Belum. Gitu ya. Iya Bang. Jadi, Nen, kalau nulis puisi itu gimana Nen? Apakah Neni teratur menulis puisi atau kapan ide muncul menulis? Atau Neni memang mengkhususkan waktu untuk menulis puisi? Kalau saya mengkhususkan waktu di malam hari ketika anak-anak sudah tidur, ketika pekerjaan saya sudah selesai semua, baru saya tuliskan beberapa bait ya, minimal 1 bait itu dalam 1 hari. Terus kalau besok masih nyandet lagi, nanti lagi lah, nanti nunggu waktu luang lagi. Saya teruskan lagi bait yang sebelumnya, teruskan lagi. Jadi puisi yang bagus menurut saya itu puisi yang ditulis asal jadi, terus diendapkan, lalu direvisi berulang-ulang menjadi tulisan yang baik dan benar. Iya, jadi Bang. ada draft pertama, kemudian dibaca lagi. Iya, dibaca lagi, direvisi berulang. Ini menarik ini karena mirip dengan gayanya Mbak Nunung waktu Mbak Nunung kemarin di interview oleh sebuah siaran langsung juga di grup yang lain. Prosesnya hampir mirip tuh. Jadi memang dituliskan tapi ada diulang, direvisi, diendapkan lagi gitu ya Nen ya. Iya betul. Kira-kira biasanya Nen butuh berapa lama? Butuh berapa lama Nen sampai jadi sebuah puisi yang final itu Nen? Minimal saya nggak bisa cari jadi ya Bang, minimal 1 minggu lah, minimal 1 minggu. Ya itu saya cari riset dulu, riset. Kalau misalnya temanya tema kearifan lokal budaya kayak Padang Panjang, Bengkulu, ya Banjarbaru kan harus meriset dulu ya Bang, banyak baca artikel, nanya-nanya orang daerah sananya, nanya-nanya apa sih Padang Panjang itu makanannya apa sih, kulinernya apa sih, budayanya apa. Saya catat di buku saya, terus saya jadikan bahasa sastra gitu Bang. Terus saya tiup ruhnya di situ. Oke. Ya, jadi pentingnya ruh. Ya, jadi Neni yakin bahwa puisi yang baik itu memang harus berdasarkan pengamatan, bacaan, riset, apapun namanya, sehingga itu dikemas jadi sebuah proses kreatif ya Nen ya? Iya betul Bang. Oke. Jadi rata-rata Neni satu puisi itu prosesnya tuh bisa sampai minimal. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kalau buku Kelana gimana? Gimana prosesnya, Nen? Apa beda buku Kelana dengan buku yang pertama, itu Untaian Sair Sang Sajak Tepi. Kalau Untaian Sair Sajak Tepi itu kayak, dalam tanda kutip, balas dendam Neni, katarsis gitu. Ya, itu lebih menuju penggalian tema ke perjalanan jiwa saya sendiri, yang seorang introvert, terus ya perjalanan jiwa saya 10 tahun yang lalu lah. Bagaimana? Tapi setelah nulis itu, sudahlah emosi itu dilampiaskan ke buku saja dan ke orang lain. Saya sifatnya seperti itu Bang, nggak berani melampiaskan ke orang, maki-maki ke orang. Makanya kalau ada yang memfitnah saya diem. Yeah. Jadi kalau Kelana gimana Kelana?
Kalau Kelana itu, saya percaya diri saya lebih tumbuh karena di biografi saya sudah banyak melakukan perjalanan sastra kemana-mana, ke Oh berbagai gitu. event Asia Tenggara. Terus saya lebih pede lagi, eh, udah masuk koran nasional, jadi juri pemateri, sering diundang ke kampus-kampus, gitu Iya. Bang. Terus itu Ah, Kelana itu fokus ke tema kearifan lokal budaya Cirebon, Bang. Oke. Oh, jadi Kelana ini fokus kepada budaya kearifan lokal Cirebon ya. Ya. Berapa lama Neni melakukan survei lapangan, pengamatan lapangan tentang topik ini sampai jadi buku? Kalau Kelana sesungguhnya itu lama, Bang. Soalnya risetnya lebih dalam karena terbentur sama kerjaan sama ngurus anak ya, Bang. Saya banyak pendekatan ke budayawan. Waktu itu saya kenalan sama budayawan Mustaqim Asteja dari Majelis Oke. Kendi Pertula. Terus saya Mm-mm. lebih banyak main ke keraton-keraton. Terus inspirasi saya juga ada salah satunya dari anak saya, seorang penari topeng. Nah, di situ penari Oke. topeng Kelana. Oke. Gitu, Bang. Iya, 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 iya. Ya. Nah, karena itu Jadi, ada uh, uh, arti filosofisnya, Bang. oke, oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat buku yang pertama dulu tentang apa? Tentang untayan Pajak sair pinggiran sang saja, ya gitulah. Tapi itu lebih katarsis, iya, lebih meluapkan, ya katarsis, meluapkan emosi, emosi. gitu ya. Sangat Hmm. syarat dengan emosi, gitu ya. Tetapi buku kedua Iya, itu lebih mature kayaknya. Itu sangat tematik, iya, menceritakan tentang kebudayaan lokal, kearifan lokal Cirebon. Dan iya, karena saya lahir di Cirebon. buku yang kedua ini melalui sebuah survei, pengamatan dan studi yang cukup panjang, gitu ya Nen ya. Kamu Ya, saya pinjam menginterview, buku juga. kamu studi pustaka, interview tokoh-tokoh Iya, budaya di Cirebon, gitu ya. iya. Ada berapa lama persiapannya? Setahun, 2 tahun? Persiapan sih ada hampir 1 tahun, Bang. 1 tahun ya, Karena oke. banyak baca buku sama tanya-tanya ke narsum budayawan. Iya, luar biasa Nen. Bayangkan Amin. kamu comeback, kamu kembali itu tahun 2016, kamu comeback ya, Mm, 2016 kembali ke jiwa dari saya. dari keterpurukan kamu sebut istilahnya keterpurukan masa lalu, kamu Iya, comeback 2016, 2017 buku pertama, buku puisi pertama muncul, iya, 2018 ikut acara Temu Penyair Asia Tenggara, iya betul. 2018, 2019, nah ini yang menarik, 2019. 2019 kamu ikut ke Bali ya, sama Ubud. rombongan Dapur Sastra Iya. Jakarta ke Ubud Writers and Readers Hmm, Festival. Gimana, bisa cerita apa ya. pengalaman kamu selama mengikuti acara di Ubud Writers and Readers Festival tahun 2019? Secara umum aja dulu, nanti saya akan tanya Secara berikutnya umum. tentang pengalaman di panggung Women of Words Poetry Slam. Tapi secara umum dulu, gimana kamu, apa yang Ya, kamu pelajari dari acara di Ubud? secara umum saya kaget ya Bang. Diterbangkan DSC ke Bali saya pertama kali itu Bang. Ada bahagia, nangis, nangis bahagia lah. Saya pelukan sama mama diterbangkan. Mah, izin ke Bali terbangkan. Masa sih sama siapa yang mau nerbangin? Aku nggak pernah kemana-mana. Di rumah Curiga aja mamamu. karena kantor juga di rumah. Iya, karena kantor kan di rumah. Kalau keluar juga sama bapak, kerja di lapangan sama bapak. Pokoknya kemana-mana sama orang tua aja nggak pernah main kemana-mana. Nah pas keluar jauh itu langsung jauh ke Bali gitu. Terus di Bali ketemu sama Bang beli wayan jengki, ketemu sama sastrawan senior Umbulandu, senior yang lainnya banyak lah Bang. Banyak ketemu Hmm. penulis-penulis bule. Pokoknya rasa percaya diri itu Penulis bule. tumbuh, bertambah tumbuh. Iya penulis bule. Saya banyak diajarin itu sama Ayu. Itu Ayu banyak ngajarin bahasa Inggris. Teman sekamar. Oh, jadi penterjemah kamu si Ayu ya, teman sekamar ya. Iya. Kemudian apa? Dari apa pelajaran yang kamu tarik selama berada di acara Ubud Writers Festival di Ubud? Pelajaran ya secara khusus itu lebih berkembang rasa percaya diri saya. Saya itu sudah menjajal panggung ya Bang ya, panggung internasional. Mm-hmm.
Saya tidak lagi canggung kalau ketika membaca puisi di depan banyak orang gitu. Dan saya bisa membuktikan kepada mereka yang telah membuli saya habis-habisan di media sosial, di inbox dengan cara melakukan fitnah, juga saya bisa membuktikan kepada mereka, inilah saya gitu, perempuan baik-baik, tidak seperti apa yang mereka katakan di luar sana. Karena menyandang status single parent itu berat, Bang. Ya, Bagi saya berat. saya paham. Ya. Dan kita tidak akan membicarakan itu di sini. Iya. Sangat membantu banget DSC untuk memulihkan rasa trauma itu. Sangat membantu, terutama Bunda Nunung yang mendekap saya dalam keadaan suka dukanya Bunda Nunung lah yang mengajari saya harus berani menghadapi banyak orang. Sama Abang juga, personal branding itu dari Abang terutama. Sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana rasanya ketika siap-siap ketika mau tampil di panggung Women of Words Poetry Slam tahun 2019? Itu kan nama ini sudah siap didaftarkan, kemudian kan siap-siap kita, gimana rasanya 1 jam menjelang tampil itu yang kita lagi di luar sama-sama itu? Masya Allah, itu rasanya deg-degan banget. Soalnya kan belum pernah ke sana. Pakai bahasa Inggris pula. Ini kan, ya ini jujur ya. Dan itu lemah di bahasa Inggris. Gitu ya? Iya. Apa yang buat kamu tetap Indonesia, berani? Ya oke lah. Berani karena saya sudah berani? Saya berani pengen membuktikan kepada mereka yang telah menghina saya. Terus saya pengen membuat bangga keluarga saya, terutama orang tua saya yang telah mendekap saya. Kasih sayangnya besar untuk saya. Membuat bangga kedua orang tua saya. Saya sudah berada di ajang internasional gitu, Bang. Terus membuat bangga ketiga anak-anak saya. Jadi contoh inspirasi untuk ketiga anak-anak saya. Inilah saya ada, mama saya untuk mereka. Iya, Bang. Itulah yang membuat Jadi gimana? saya kuat. Gemeter nggak? Gemeter nggak waktu dipanggil Bang. Giliran pertama lagi? Pertama nggak tahu. Saya tuh berharap nomor 2 lah, nomor 2 atau nomor 3, biar saya ada contohnya gitu. Yang pertama itu bagaimana sih apa namanya yang baca puisi kan udah ada gambarannya gitu. Kalau nomor 2, ini nomor pertama pula pakai bahasa Inggris pula. Tapi saya diajarin sama Bang Koni, Sema sama Romowi, ya ada gambarannya. Untuk percaya diri, ya ada percaya diri deh. Dan masa bodoh itu saya juara atau tidak, yang penting saya semangat maju di depan, semangatnya harus tinggi. Juara itu menjadi nomor sekian bagi saya, Bang. Gitu. Tapi yang juara kan teman kita. Bunda Yo yang juara 1. Ya, Bunda Yo kita, diwakili Bunda Yo kita. Iya. Gitu, Bang. Neni, sekarang kalau boleh kita lebih lanjut kita bahas. Nen, apa makna puisi buat seorang Neni Yulianti? Puisi itu apa buat seorang Neni Yulianti? Ya. Puisi bagi saya adalah perjalanan jiwa saya, Bang. Ketika menjadi jiwa saya sendiri, saya menemukan jati diri saya sendiri. Saya bisa bertemu banyak orang-orang, bisa merekam berbagai peristiwa, saya bisa merekam banyak adegan, merekam karakter banyak orang ke dalam puisi itu sendiri. Dan saya bisa mempelajari puisi sebagai jiwa saya sendiri, agar saya menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar saya lebih mengenalkan ego saya, agar saya menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, dan lebih menjadi manusia yang lebih baik lah. Iya. Neni, perjalanan jiwa. Neni, ini banyak kawan-kawan yang kasih komen pada acara malam ini, dan rata-rata memberikan ucapan salut selamat kepada Neni, luar biasa. Ini banyak sekali, ada Mbak Nunung, ada Risa, ada Emi, ada Jauza, kemudian ada Mita, ada Mbak Evi dari Ambon, kemudian ada Sundayana, kemudian siapa lagi nih? Ada Ella, kemudian ada Riri Anggraini pastinya, kemudian ada
Siapa lagi nih? Wah, banyaklah pokoknya. Ada Rohan Wahyudi, ada Erna, Ya, kemudian terima kasih. iya, semuanya mengatakan, Neni, you are a strong woman, kata Erna di Bogor. Amin ya Allah, Eh, amin. kata Terima Ella, kasih energi memang positifnya. Ella bilang memang orang tua sebaik-baiknya tempat bersandar, luar biasa. Iya, Kemudian betul, orang tua. mm-mm. Kata Mbak Nunung, ya di pesawat mabok waktu itu katanya. Kemudian Erna juga bilang, Iya, betul. wajah imut, aku aja masih anak kuliahan, kata Erna. Kemudian, Iya, Bang. oke, ini menarik dari Sundayana, dari Kang Sundayana. Coba ceritakan bagaimana orang tua mendukung dan menyikapi setiap kegiatan sastra di luar rumah hingga boleh keluar kota. Gimana orang tua bisa mendukung? Ini, Bang. Sebenarnya saya jujur ya Bang, orang tua itu pada awalnya tidak setuju kalau saya di dunia sastra, karena dunia sastra itu banyak ujiannya ya, berkumpul sama lain jenis lah, berkumpul sama lain jenis itu nggak boleh berkumpul, terus nggak boleh berteriak-teriak, ya beda sendiri. Sementara kamu idolanya Mbak Nunung, gimana itu? Iya, suka teriak-teriak, maksudnya dalam arti teriak-teriak kayak baca puisi gitu dengan lantang, deklamator kan harus teriak-teriak gitu. Intonasi saya lebih tinggi dibandingkan adik-adik saya gitu. Adik saya pada kalem-kalem semua, kok kakak saya sendiri yang beda sendiri, intonasinya keras gitu. Tapi keras dalam arti bukan keras galak. Emang intonasi saya seperti ini, ketawa ya lepas gitu. Tapi bagaimana mendukung orang tua? Sering berjalannya waktu karena saya banyak masuk lolos di event internasional Asia Tenggara dan pernah masuk ke media Indonesia, terus diterbangkan pula sama DSJ 2 kali ke Padang, ke Bali. Ya orang tua mendukung setelah saya menghasilkan Bang, diundang jadi pemateri, dapat honor. Jadi sekarang orang tua mendukung sekali ya kiprahmu di dunia sastra. Mendukung sekali. Iya, alhamdulillah mendukung karena saya sudah ada buktinya gitu dari menulis menghasilkan. Selain sebagai katarsis, ya menghasilkan juga. Jadi sekarang Neni boleh dikatakan juga punya penghasilan dari dunia sastra? Alhamdulillah punya Bang, sering diundang jadi pemateri, mentor sama juri. Oh, tapi gitu ya? Neni lebih percaya diri di daring, lebih percayanya sih di daring sih Bang. Soalnya kalau di daring, kalau di luring kan ketemu wajah itu kurang percaya diri, masih di situ kurang percaya diri. Jadi buka kelas menulis online di grup WA itu lebih percaya dirinya di situ karena bisa disambi dengan ngurus anak, bisa disambi dengan bekerja di lapangan, bisa disambi dengan kerjaan di rumah juga. Ini menarik loh Neni. Ini menarik loh Neni. Saya mencoba untuk menghitung waktu ya. Neni baru mulai kembali 2016 dengan kondisi yang Neni bilang tadi berdarah-darah, dibully orang, difitnah orang, ketemu orang yang kayak gitu, betul. 2017 buku pertama lahir, tapi masih ada juga yang membuli gitu ya, luar biasa. Iya, masih ada yang membuli. Iya, kemudian ada Riri Anggreni yang menyemangati saya juga. Riri Anggreni juga bilang nih, semoga masih ingat dengan event kita ikuti dengan 30 judul di tahun 2016. Itu apa tuh, bisa cerita itu apa itu? Itu awal mula ketemu sama Kak Riri Anggreni itu kan, Neni orangnya nggak bisa nulis satu hari judul satu hari jadi ya, apalagi dalam 1 bulan harus judul itu harus ada, puisi harus disetor, nggak bisa itu. Neni orangnya harus tenang, dalam keadaan tenang baru bisa menulis. Neni paksakan ya segitu, jadi tulisannya segitu lah gitu, tidak ada ruhnya. Kalau ada ruhnya harus diendapkan selama 1 bulan lah maksimal, baru ada ruhnya Bang. Iya. Ini dari Romi Sastra, kita ingin Neni mengangkat seputar Cirebon yang kaya sejarah dalam sastra puisi. Ya itu, Neni sudah mulai. Maka buku Kelana itu isinya gitu ya. Ya, thank you. Kita juga ada Pak Mustari Irawan yang nonton siaran langsung ini. Terima kasih Pak Irawan. Kemudian ini ada juga Uda Dasril Ahmad kelihatannya dari Padang juga menonton. Makasih sastrawan senior. Saya ngefans banget sama Pak Irawan.
sama yang lainnya juga ngefans. Saya banyak belajar dari sastrawan senior. Iya. Ini belum ada lagi kawan-kawan yang bertanya, tapi begini, apa pesan-pesan Neni kepada kawan-kawan penulis yang katakan baru mulai menulis? Karena begini, Ya, Neni Bang. mengalami proses akselerasi yang cukup tinggi, gitu ya. Bahkan sekarang sudah bisa menghasilkan uang, walaupun masih terbatas tadi ini bilang dari Iya, dunia betul. sastra. Tapi Iya. dari 2016 sampai sekarang dalam 4 tahun, Neni yang tadinya is nobody, gitu ya, yang bukan siapa-siapa, Iya, tiba-tiba betul. sekarang sudah menjadi sebuah ikon di Cirebon. Nah, boleh Iya. bisa berbagi kepada kawan-kawan yang penulis-penulis masih baru mulai, apa tips yang ingin Neni bagi supaya mereka juga percaya diri dan senantiasa meningkatkan skillnya sehingga mereka juga mengalami percepatan. Gimana, Nen? Ada tips nggak yang ingin dibagi? Tipsnya. Ya. Tipsnya yaitu abaikan yang tidak penting. Fokus Abaikan yang lebih tidak penting. penting. Oke. Ya, fokus ke impian. Ya, impiannya membahagiakan keluarga. Fokus impian menjadi penulis. Misalnya passionnya di penulis, ya fokuskan di penulis itu. Dan abaikan mereka yang menyinyi, abaikan mereka yang ngomongin yang negatif, menghindar dari energi negatif orang-orang yang berenergi negatif, dan lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang memiliki energi positif, yang membangun, yang memiliki kasih sayang yang tinggi. Terus lebih banyak berlatih dengan banyak membaca karya orang lain, dan lebih banyak menulis. Itu aja sih, Bang. Jadi intinya fokus, fokus, fokus. Abaikan Fokus. abaikan yang tidak penting, abaikan energi-energi negatif dari orang, fokus, Negatif. fokus, fokus, gitu ya, Den ya. Fokus energi positif ya, Bang. Iya. Itu. Sama sugesti, Bang. Sugesti itu penting. Harus bisa Program mensugesti alam bawah diri sadar sendiri. itu. Sugesti dengan energi positif. Oh, saya bisa, saya bisa, saya bisa gitu. Saya Gitu, bisa, Bang. saya bisa, saya bisa, gitu ya, Neni ya. Iya. Oke. Ya. Iya, kata Jauza, abaikan tidak penting. Yes, katanya. Oke. Iya. Ya, ini saya lihat tidak ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Ini dari Jauza juga, pertama jumpa Mbak Neni saat launching buku Sebutir Garam di Secangkir Kopi Januari 2019 di Abai Yasin. Iya, sama Jauza. Iya, sama Jauza. Kemudian, apa lagi ya? Ya, tak terasa Neni, kita sudah hampir selesai 1 jam. Nggak terasa ya, kita ngobrol 1 jam. Iya, Bang. Makasih banyak udah makan ini. Kata Yovita, kecil orangnya, keren pandangannya. Gitu. Ya, amin, amin. Ya, Bang. Ya, bilang aja, Nen, sama-sama kecil. Gitu, Nen. Sama kecil, yang penting hatinya besar ya, Bun. Kemudian Erna bilang, abaikan yang membuli, lawan dengan karya, fokus. Ya, betul sekali. Fokus, iya. Abaikan Neni, yang tidak penting. Iya. Kemudian Risa bilang, pokoknya makin pede ya, Nen. Semangat terus. Ingat semalaman ngobrol sekamar di Semarang. Oh, ini apa ini obrolannya? Bisa cerita ini? Iya. Ada itu. Obrolan khusus sama Umi. Iya. Gimana itu? Ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan ini dari Ruhan Wahyudi. Ya. Seringkali malas menulis gitu ya. Bagaimana cara yang ampuh untuk membangun sebuah karya? Nah, gimana tuh, Nen? Sebelum Neni jawab, dipancing, Bang. Ya, kalau sebelum saya jawab, kalau judulnya udah males, ya sudah, apapun nggak ada jadi itu udah. Betul. Cari waktu yang tepat. Terus saya banyak membaca karya orang lain. Pertama saya biasa membaca karya Kompas, Bang. Karena bahan bacaan itu mempengaruhi. Ya, baca Kompas, sastra di Kompas. Iya, itu sangat mempengaruhi tulisan saya. Oh, kamu baca tulisan sastra di Kompas ya? Luar biasa. Iya. Sama buku-buku Pram. Iya. Banyak baca buku karya orang lain lah. Sastrawan yang sudah senior itu bisa memancing imajinasi, memancing inspirasi, ide
itu semangat yang tinggi. Mereka bisa, kok kenapa saya tidak bisa gitu loh Bang. Orang lain bisa, Oke. pastilah saya bisa. Oh iya. Wah, ini ada pertanyaan satu menarik nih dari Yovita. Ya, Adakah anak-anak dari yang 3 itu mengikuti bakat ibunya? ada di nomor 2. Kalau Gimana nomor tuh? pertama belum, nomor 2 itu udah ada. Anak saya kan full day ya Bang, jadi sering ditinggal dari pagi sampai sore itu. Kalau ditanya sama bu guru, mamahnya lagi kemana sih? Itu mamahnya lagi ke Bali. Ngapain ke Bali, kata ustazahnya. Ngapain ke Bali? Itu Mamanya lagi ke ustazah, Bali. mama Karena saya itu, iya, uh-uh. ngapain ke Bali? Kata si AA tuh, anak kedua bilang, ustazah, mama itu seorang penulis ustazah, sering diundang, sering baca puisi di Bali, sering ke mana-mana, keluar kota. Jadi AA mau jadi, Rafa mau jadi kayak mama, jadi penulis kayak mama. Cerita ke teman-temannya ustazahnya kalau AA itu bisa kayak mama. Terus kalau ada disuruh sama bu gurunya baca puisi, Rafa yang maju baca puisi di depan teman-teman. Ya gayanya yang ikutin saya, baca puisinya seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi itu adalah luar biasa. Ternyata ibunya menginspirasi anaknya. Dan secara tidak sengaja di alam bawah sadar sang anak tertanam kebanggaan pada ibunya. Karena dia bilang, my mom is somebody. Ibu saya ini adalah seseorang yang diperhitungkan. Iya betul. Nen, terakhir Nen, sebelum kita berpisah di acara ini, bagaimana Neni melihat Dapur Sastra Jakarta? Kesan Neni terhadap Dapur Sastra Jakarta gimana? Setelah sekian lama, sekitar 3 tahun bergabung. Silakan Nen. Jujur ya Bang ya, saya banyak ikut. Kamu harus jujur, nggak boleh bohong. Ya karena karakter saya yang polos ini Bang. Bunda Nunung yang paham karakter saya. Jujur saya merasa berterima kasih di Dapur Sastra Jakarta. Saya mengikuti banyak komunitas hanya di Dapur Sastra Jakarta. Status saya itu diakui di Dapur Sastra Jakarta, maksudnya status sebagai single parent itu dilindungi di Dapur Sastra Jakarta. Dibimbing benar-benar di Dapur Sastra Jakarta, dijaga benar-benar nama baik saya di Dapur Sastra Jakarta gitu. Dibimbing jadi seorang penulis beneran gitu, Bang. Dapur Sastra Jakarta melimpahkan kasih sayang yang banyak kepada saya, melimpahkan energi positif ke saya. Jadi saya percaya diri saya tumbuh dan tumbuh setiap harinya, Bang. Itu terima kasih semuanya. So, kita bukan hanya sekedar komunitas. We are a big family. Iya, betul. Kita adalah keluarga besar. Keluarga besar, betul. Iya. Saya nggak kebayang ya, waktu kamu dilindungi sama Bang Roymond. Ini adik bungsu saya, gitu kan, sama Bang Raymond. Iya. Habis itu nggak ada yang berani inbox kamu lagi, kan? Iya, Bang, itu Masya Allah, Bang. Inboxnya, kata-katanya, ya Allah, Masya Allah, kata-katanya. Saya sampai nangis, saya bilang, udah nggak mau nulis lagi, dapat kata-kata seperti itu, ya Allah. Tapi sekarang kan tidak ada. Tidak ada. Sekarang tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Orang sudah tahu siapa Neni Yulianti sekarang. Nen, iya, terima kasih banyak untuk obrolannya yang sangat menginspirasi selama 1 jam ini. Dan kita berharap Neni tidak berhenti di sini. Neni tetap berkembang terus, meningkatkan diri terus, dan tetap menginspirasi kawan-kawan yang lain. Dan tentu saja Neni menginspirasi di Cirebon, dan yang terpenting Neni jadi inspirasi buat anak-anaknya. Selamat ya Nen ya. Selamat terus berkarya. Terima kasih Bang. Terima Sehat kasih dan DSC. bahagia selalu. Baik Neni, saya tutup Neni di sini ya. Neni ya, terima kasih banyak ya Neni. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para sahabat Dapur Sastra Jakarta semuanya, kita baru saja bicara ngobrol dengan Neni Yulianti, dan banyak sekali hal-hal yang menarik tadi kita dapatkan dari Neni. Kalau bisa saya simpulkan, Neni itu sebetulnya sejak kecil itu sudah suka dengan puisi. Dia sering mengikuti perlombaan deklamasi sejak SD di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Tapi Neni tadi juga mengatakan bahwa dia cukup lama vakum gitu ya, dan dia tidak menjadi dirinya gitu, dia dimakan energi negatif yang lain kata dia. Dan Neni pada tahun 2016, Neni bercerita tadi bahwa tahun 2016 Neni menjadi single parent kata Neni, dan di situ Neni bangkit kembali gitu. Neni bangkit kembali 2016, dia mencoba untuk menunjukkan dirinya, kasih sayang orang tua luar biasa, dan dia coba untuk menulis lagi, dan 2016 dia menulis tapi dia dibully sama orang. Dia dicerca sama orang. Tapi mental Neni ini luar biasa. Kecil-kecil mentalnya luar biasa. Gitu ya. Dia dibully. Neni ini dibully, saya sempat tahu itu dulu. Gitu ya. Tapi Neni ini luar biasa. Apa yang terjadi? Dibully, difitnah, tidak membuat Neni itu mundur. Yang terjadi malahan 2017 dia terbitkan buku pertamanya. Banyak orang kita lihat kena bully dikit aja, cengeng, mewek, mundur, ngilang. Akhirnya nggak produktif. Tapi bukan itu Neni yang kita kenal tadi. Dibully, difitnah, dicerca, dia buktikan bahwa dia bisa dengan menerbitkan buku puisinya yang pertama. Dia tetap maju, dia kirim puisinya ke berbagai media, puisinya dimuat di media Indonesia. Tahun 2018, Neni diundang untuk menghadiri temu penyair Asia Tenggara di Padang Panjang, Sumatera Barat. Itulah pertama kali Neni naik pesawat terbang, katanya. Neni terbang di Sumatera Barat karena wajahnya yang imut, penampilannya yang mungil, dikira bukan penyair, tapi anak kecil yang nyasar. Sempat tidak dikasih kartu pengenal dan seminar kit. Tapi akhirnya panitia minta maaf, dan itu kekhilafan, dan mereka minta maaf ke Neni. Dan dari situ, Neni bangkit. 2018, dari 2018 ditemu penyair Asia Tenggara, dia bangkit terus mengikuti berbagai event. Kemudian dia juga sempat ikut dalam rombongan Dapur Sastra Jakarta menghadiri Ubud Writers and Readers Festival tahun 2019. Kemudian Neni ini bahasa Inggrisnya pas-pasan. Tapi waktu itu kita paksa sebetulnya dalam tanda kutip menjajal panggung Women of Words Poetry Slam. Gemeteran tuh Neni. Tapi kan kawan-kawan mendukung semua, Mbak Nunung mendukung, kemudian Bang Koni Sema, Romowi, itu mendrill Neni terus, dan akhirnya percaya dirinya muncul. Kemudian 2020, buku kedua Neni, Kelana, itu terbit, sangat tematik, sudah berdasarkan survei, Neni melakukan wawancara banyak kepada tokoh-tokoh budaya Cirebon, dan buku ini mengangkat budaya dan kearifan lokal Cirebon. Dan Neni sekarang sudah diundang sebagai narasumber, pemateri, juri, mentor dalam berbagai kegiatan sastra di Cirebon. Itu adalah Neni Julianti. Dari nobody menjadi somebody. Dengan semangat yang luar biasa. Apa tipsnya? Fokus, fokus, fokus. Jangan sampai hal-hal tidak penting mengganggu. Dan tetap pada tujuan kita. Insya Allah Tuhan menolong kita. Sebuah percakapan yang inspiratif dengan Neni Yulianti. Nah, kita akan kembali nanti pada episode kedua, kita akan menghadirkan kawan-kawan kita yang lain, yang masing-masing punya pengalaman menarik dalam dunia sastra. Gitu ya. Bagaimana mereka yang tadinya biasa tidak terkenal, tidak terdengar, tiba-tiba boom, gitu ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Nah, sesi perdana kali ini saya akhiri sampai di sini. Kita belajar banyak dari kisah seorang Neni Julianti. Terima kasih sahabat Dapur Sastra Jakarta. Kita akan ketemu lagi nanti di acara kedua. Untuk sesi kedua nanti, episode kedua, sudah ada kandidatnya. Kita akan bincang berbagi inspirasi 1 jam bersama Bang Jamal Irof. Nah, bagi yang belum kenal Bang Jamal Irof ini menarik. Beliau seorang penyair, seorang fotografer, dan mungkin satu-satunya penyair yang di tempat beliau sana yang akhirnya jadi ketua KPUD. Nah, itu gimana lagi Bang Jamal ini? Luar biasa. Kita akhiri sesi kita sampai di sini dulu pada edisi perdana ini. Mudah-mudahan menginspirasi para sahabat Dapur Sastra semua bahwa tanpa
sebuah perjuangan, sebuah tekad itu akan memberikan hasil yang baik. Saya percaya betul satu hal, Tuhan tidak akan memperbaiki nasib suatu kaum, termasuk seseorang, jika orang itu atau kaum itu tidak berusaha terlebih dahulu. Dan Neni Yulianti sudah membuktikan, dia tidak menyerah dengan semua cercaan, bulian, dan sebagainya. Dari nobody menjadi somebody. Terima kasih banyak kawan-kawan Dapur Sastra Jakarta. Sampai ketemu di episode kedua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.